Sementara itu di salah satu hotel mewah di kota C, Satria sedang berdiri di tepi balkon memandangi ombak di lautan, lalu ada seorang wanita yang hanya memakai lingerie memeluk dirinya dari belakang. Satria pura-pura tersenyum bahagia. Dia memegang tangan wanita yang usianya lebih tua 10 tahun darinya itu. Demi sebuah jabatan dia rela menjadi pemuas NFU Miska. Awalnya dia tidak pernah menanggapi Miska yang selalu saja mencoba untuk menggoda dirinya. Dulu pertahanannya begitu kuat karena dia sangat mencintai istrinya. Namun malam itu, tepatnya 2 tahun yang lalu, Miska menawarkan sebuah jabatan padanya asalkan Satria mau melakukan apa saja yang dia mau. Satria yang memiliki ambisi ingin memperbaiki masalah ekonomi, pada akhirnya dia menyerah. Dia siap melayani kapanpun Miska mau. Karena suaminya sebelum kecelakaan itu sudah tidak mampu lagi untuk bertarung di atas ranjang karena faktor usia. Satria membalikkan badannya, dia mencium bibir wanita berusia 40 tahun itu. Walaupun usianya sudah matang tapi Miska sangat pandai merawat dirinya, makanya Satria pun ikut merasakan kenikmatan setiap bergulat dengannya, bahkan tenaganya hampir terkuras melayani wanita itu. "Aku mau lagi sayang." Miska mengalungkan tangannya ke leher Satria. Satria hanya mengangguk dan tersenyum. Dia menggendong wanita itu masuk ke dalam kamar hotel, membaringkannya di atas kasur, lalu sama-sama membuka pakaian mereka. Suara Des et Han menggema di kamar hotel itu saat nafas mereka berbaur menjadi satu, saling bercumbu dengan begitu mesra dipenuhi NFU yang menggebu. Sampai akhirnya mereka telah mencapai pelepasannya masing-masing, tubuh Satria ambruk di tubuh wanita itu, Miska mencium bibir Satria, "Love you sayang." Satria hanya tersenyum, membalas ciuman wanita itu. "Love." Tentu saja Satria tidak mencintai wanita itu, dia melakukan semua ini karena sebuah jabatan saja. Satria sudah terlalu jenuh dengan rumah tangganya yang ekonomi mereka sangat lemah, belum tuntutan dari keluarganya yang ingin meminta Satria untuk membiayai kuliah adiknya di Singapura, dan juga hutang kedua orang tuanya juga. Satria mendapatkan tekanan dari itu semua. Walaupun Fiona dari dulu tak pernah mempersalahkan masalah ekonomi, dia cukup menjadi istri yang penyabar, karena itu Satria tidak akan pernah melepaskan Fiona, sosok istri yang selalu setia melayaninya dengan begitu baik. Berharap hubungan dia dan Miska segera selesai dan dia bisa kembali menjadi suami yang seutuhnya buat Fiona. Daniel mengulurkan tangannya, "Bagaimana kabarmu, Fiona?" Fiona nampak gugup sekali, seorang Daniel menanyakan kabar padanya. "Benarkah ini?" Mengapa dia harus kegeeran? Ingat Fiona, kamu sudah bersuami. Mungkin Daniel memang selalu begitu kepada orang lain, karena Daniel orangnya memang ramah. Fiona terus saja bermonolog sendiri dengan pikirannya. Fiona berusaha untuk bersikap tenang, dia meraih tangan Daniel. Saat kedua tangan itu saling bersentuhan rasanya ada sesuatu yang bergetar di dalam dada, kedua mata mereka saling memandang. "Kabarku baik." Fiona segera melepaskan tangannya. Daniel tersenyum manis, "Syukurlah kalau kabar kamu baik. Mengapa kamu sendirian aja? Gak bawa pasangan?" Jika Fiona bisa berkata jujur, dia ingin Daniel tidak tersenyum padanya. Senyuman itu membuatnya terhipnotis ingin selalu memandangi wajah tampannya. Karena itu Fiona memilih fokus untuk minum lagi. "Suami aku lagi kerja keluar kota." Fiona mengatakan itu sambil agak menundukkan kepala. Dia tidak ingin melihat Daniel, dia tidak boleh menumbuhkan rasa cinta yang dulu pernah terpendam untuknya. Namun Daniel malah duduk di samping Fiona, membuat Fiona semakin gugup. "Tenangkan hati kamu Fiona, jangan sampai kamu terlihat gugup." Fiona segera meminum kembali minuman yang berwarna merah itu untuk menyembunyikan rasa gugupnya. Apa kamu masih ingat waktu kerja kelompok?
Kita semua malah bermain petak umpet. Kata Daniel, pandangan matanya tak bisa lepas dari wajah cantik Fiona. Sementara Fiona memilih menundukkan kepala, dia tidak mengerti mengapa Daniel malah memilih mengobrol dengannya dibandingkan wanita-wanita lainnya, padahal mereka masih ada yang single. Oh itu, iya aku ingat. Waktu itu kita bersembunyi di tempat yang sama, di dalam lemari. Rupanya Fiona baru ingat, masih ada kenangan dia dan Daniel, saat Daniel menarik tangannya ke dalam lemari pakaian, waktu Fiona kebingungan mencari tempat untuk bersembunyi. Saat itu mereka saling berhadapan, rasanya jantung Fiona hampir mau meledak kala itu. Daniel tertawa kecil, waktu itu aku refleks menarik kamu karena melihat kamu kebingungan mencari tempat untuk bersembunyi. Iya, begitu. Fiona nampak ambigu, dia tidak tahu harus bicara apa lagi pada Daniel. Daniel memperhatikan minuman yang Fiona minum. Kamu suka minum, Oh iya aku suka minuman ini. Daniel mengerutkan keningnya seakan tidak mempercayai ucapan Fiona. Apa Fiona suka mabuk? Padahal dia pikir Fiona bukan tipe wanita seperti itu. Lalu ada seorang wanita memanggil nama Daniel. Wanita itu melambaikan tangannya pada Daniel, tentu saja Fiona mengenalnya, dia adalah wanita terpopuler di sekolah, dia bernama Alexa. Sosok wanita yang dulu digadang-gadangkan paling cocok berpasangan dengan Daniel. Daniel tersenyum membalas lambaian tangan Alexa. Ya Daniel seperti itu, dia selalu bersikap ramah kepada siapapun, makanya Fiona tidak ingin kepedean hanya karena Daniel datang menghampirinya. Aku pergi dulu. Pamit Daniel. Oh iya silahkan. Fiona memperhatikan Daniel yang datang menghampiri Alexa, mereka terlihat akrab sekali, bahkan mereka berbicara dengan begitu asik, tidak dengannya yang lebih banyak memilih diam. Andai dia belum menikah, mungkin dia akan sedikit lebih berani. Fiona menepuk jidatnya sendiri, bisa-bisanya dia berpikiran seperti itu. Mau seberani apapun tetap saja dia tidak akan cocok dengan Daniel. Daniel lebih cocok dengan wanita seperti Alexa, sama-sama good looking dan berasal dari keluarga terpandang. Fiona jadi ingat Satria, ya lebih baik dia memikirkan suaminya. Namun sampai sekarang Satria belum juga membalas pesan darinya, padahal dia sudah mengirim pesan 3 jam yang lalu. Sepertinya dia sedang sibuk. Gumam Fiona. Dia meneguk minumannya sampai habis. Tiba-tiba Fiona merasakan kepalanya sangat pusing. Dia memperhatikan orang-orang yang ada di sana, mengapa semua orang di sana jadi memiliki kembaran. Ah ya ampun, minuman apa yang aku minum? Apa aku salah ngambil minuman? Fiona menyadari ada yang tidak beres dengannya, kepalanya terasa pusing, tapi badannya terasa begitu panas seakan ingin membuka seluruh pakaiannya di sana. Sialnya ada hasrat yang bergejolak dari di seluruh tubuhnya. Lebih baik Fiona memilih pulang, dia berjalan dengan sempoyongan, dia menyipitkan matanya, semua benda yang dia lihat seakan ada 2, seharusnya dia tidak main mengambil minuman begitu saja, sudah tahu dari dulu setiap reunian selalu disediakan bir, padahal biasanya Fiona selalu bertanya dulu karena tidak suka mabuk. Pikirannya mulai berimajinasi, dia nampak linglung. Ah aku di mana? Lalu ada seorang pria menghampiri Fiona, pria itu dulu terkenal dengan kenakalannya sampai sering keluar masuk ruang BP. Fiona, sapa pria yang bernama Dika, saat itu kebetulan dia berada di luar kafe. Fiona tidak menanggapinya, dia malah memilih terus berjalan untuk mencegah taksi. Kamu mau pulang? Biar aku antar. Fiona mengerutkan keningnya, sambil terus menggelengkan kepalanya, siapa kamu? Apa kamu Mas Satria? Fiona memegang wajah Dika, oh ya ampun kamu datang menjemputku Mas. Namun tiba-tiba ada yang menarik tangan Fiona, rupanya itu Daniel,
biar Fiona pulang denganku saja." "Gak usah, kebetulan kami searah," kata Dika lagi. "Kami juga searah." Padahal Daniel tidak tahu alamat Fiona. Dia bisa menanyakannya pada Sandra. Tapi ternyata Sandra sudah pulang dari tadi. Daniel teringat dengan biodata tentang Satria, pasti ada alamatnya. Dia mencoba menelpon asistensi tapi tidak ada jawaban. Mungkin dia sudah tidur karena sekarang sudah pukul 10 malam. "Ah ya ampun, aku harus bawa Fiona kemana?" Daniel terpaksa membawa Fiona ke apartemennya, kebetulan di sana ada 2 kamar. Karena Fiona sudah tidak bisa diajak bicara saat dia terus menanyakan alamatnya, Fiona malah meracau tidak jelas. Malah dia terus bernyanyi. Daniel menggendong Fiona ke dalam kamar, dia membaringkan tubuhnya di atas kasur. "Malam ini kamu tidur di sini saja," ucap Daniel sambil melepaskan sandal di kaki Fiona. Dia tak sengaja melihat ke arah dada Fiona yang ada satu kancingnya terbuka, melihat ada belahan dadanya yang hampir saja menggodanya. Ingat Daniel, dia istri orang. Daniel ingin segera keluar dari kamar itu, dia takut dia akan lupa diri jika berada terus di sana. Namun tangannya ditarik oleh Fiona, hampir saja dia terjatuh menindih Fiona. Fiona segera bangkit, dia mengalungkan tangannya ke leher Daniel dengan begitu menggoda. "Rupanya kamu sudah pulang, Mas. Mengapa pulang cepat? Apa merindukan aku?" Fiona pikir saat ini dia berada di kamarnya sendiri dan menganggap Daniel itu Satria walaupun tatapannya nampak remang-remang. "Fiona, ini aku." "Kap." Fiona mencium bibir Daniel. "Oh. Tubuhku panas sekali. Aku menginginkan kamu, Mas. Malam ini saja, aku mohon." Daniel tidak diberi kesempatan untuk bicara karena Fiona mencium bibirnya kembali. Daniel nampak terbelalak saat Fiona mencium bibirnya dengan begitu enetfu, merasakan betapa lembut dan manisnya bibir Fiona. Daniel pria normal, tentu saja dia tidak bisa menahan dirinya, membuat hasratnya bergejolak, apalagi dia masih memiliki rasa pada wanita di hadapannya itu. Dia membalas ciuman Fiona, bahkan kini dia yang jadi mendominasi ciuman panas itu. Daniel tahu ini salah, tapi dia tidak bisa menahannya. Biar malam ini dia ingin sekali saja Fiona menjadi miliknya, melupakan sejenak status Fiona yang masih menjadi istri seseorang. Mungkin dengan cara itu dia bisa melupakan perasaannya pada Fiona. Daniel ingin menjadikan malam ini malam yang indah untuk dirinya dan Fiona, yang mungkin saja membuat mereka tidak akan pernah melupakannya di sepanjang malamnya. Daniel telah membawa Fiona pergi terbang menggapai cakrawala dengan semua gerakan tangan memuja di setiap lekuk keindahan tubuhnya. Benar-benar indah. Sungguh sangat indah. Kenikmatan yang belum pernah dia rasakan sebelumnya. Daniel pernah mencoba untuk berpacaran dengan wanita-wanita di luar sana. Namun entah mengapa dia tidak pernah bersemangat untuk menjalani semua itu. Karena Fiona, dan Fiona selalu ada di pikirannya. Sampai dia pernah menyesal mengapa dulu dia tidak berjuang. Mungkin karena dulu Daniel masih berusia 17 tahun, pikirannya belum sedewasa sekarang. Salahkan jika dia berjuang sekarang? Tentu saja salah, karena Fiona sudah bersuami. Walaupun saat ini ada dugaan kuat suaminya berselingkuh dengan ibu tirinya, tetap saja apa yang dia lakukan bukanlah hal benar, tapi sebuah dosa terindah yang dia lakukan. Sebuah kesalahan termanis yang tidak akan pernah dia lupakan. Pagi harinya, Fiona terbangun dari tidurnya, dia merasakan kepalanya sedikit pusing. Fiona memegang kepalanya. Ketika Fiona ingin bangkit, dia baru menyadari ada tangan kekar melingkari perutnya dari belakang, membuat dia tidak bisa berkutik.
Fiona tersenyum-senyum begitu menyadari dirinya tidak berpakaian, hanya ditutupi selimut saja. Rupanya dia harus mabuk dulu baru Satria mau melakukannya. Itulah yang ada di pikiran Fiona. Fiona memang menginginkan kehadiran seorang anak, makanya dia berusaha menggoda Satria, bukan hanya karena hasrat semata. Tapi ternyata Satria belum siap juga untuk memiliki seorang anak. Fiona segera membalikan badannya, dia ingin mencium Satria. "Mas, apa aku harus mabuk dulu makanya kamu?" Fiona tidak melanjutkan perkataannya begitu melihat siapa pria yang telah memeluk dirinya. Dia melihat Daniel yang masih memejamkan matanya. Pria itu walaupun masih tertidur masih saja sangat tampan. Tapi bukan itu yang ingin dibahas Fiona. Yang Fiona permasalahan mengapa dia bisa berada dalam satu kamar bersama Daniel. Ini pasti salah lihat, mungkin karena aku semalam bertemu Daniel makanya masih kebayang wajah dia. Hati Fiona mengatakan itu sambil mengucek-ngucek matanya berharap wajah Daniel itu berubah menjadi wajah Satria. Namun sialnya wajah tampan Daniel malah terlihat begitu jelas. Fiona memperhatikan ke seliling kamar tersebut, kamar itu nampak asing, dan dia melihat ada foto Daniel di atas nakas membuat Fiona menutup mulutnya sendiri dengan tangannya agar tidak menjerit. "Oh Tuhan, sepertinya ini kamar Daniel. Apa yang terjadi denganku semalam? Tidak mungkin kan dua orang dewasa berbeda jenis Kel admin berada dalam satu kamar dengan kondisi telanjang, tidak mungkin bermain kartu ataupun monopoli, pastinya terjadi sesuatu pada mereka. Astaga, apa yang harus aku lakukan?" Fiona sangat cemas sekali. Mungkin jika dia masih single tak mengapa, malah dia akan memeluk tubuh itu menenggelamkan kepalanya di dada Daniel yang bidang. Tapi masalahnya dia sudah bersuami, tentu saja dia tidak boleh senang walaupun tubuhnya sangat menikmati. Perlahan Fiona mengangkat tangan Daniel yang kekar. Dia harus segera kabur dari sana sebelum Daniel bangun, berharap Daniel tidak akan pernah mengingat malam panas yang mereka lewati dan menganggap itu semua hanyalah sebagai mimpi. Fiona segera memakai pakaian lengkap, setelah itu bergegas untuk keluar dari apartemen itu. Tiada hentinya Fiona memaki dirinya sendiri, beruntung tidak ada siapa-siapa di lift itu. "Astaga Fiona, apa yang kamu lakukan? Dasar bodoh!" Fiona memukul-mukul kepalanya sendiri. Entah ini bisa dijadikan sebuah penyesalan atau keberuntungan untuk Fiona, karena dari semua ratusan wanita yang ikut reunian mengapa Daniel harus memilih tidur dengannya. Benar dugaanku, sepertinya dia benar-benar Casanova, main mentiduri wanita begitu saja. Tapi mengapa harus memilih wanita yang sudah bersuami? Fiona tak habis pikir mengapa harus dia yang Daniel pilih. Walaupun tidak munafik, Fiona masih mengingat bagaimana rasanya semalam, membuatnya terbang melayang bebas, apalagi ukurannya yang begitu besar membuat Fiona masih merasakan perih di daerah sana. Tapi bukan itu yang seharusnya Fiona pikirkan. Sekali lagi dia memukul kepalanya sendiri agar cepat sadar dari pengaruh minuman beralkohol itu. Yang seharusnya dia pikirkan adalah dia telah tidur dengan pria lain selain suaminya, bagaimana dia akan menghadapi Satria? Padahal Satria saat ini sedang bekerja keras demi masa depan mereka. Begitu sampai rumah, Fiona terkejut melihat ada mobil Satria yang sudah berada di depan rumah. Entah dari kapan Satria sudah pulang ke rumah. "Oh astaga, Mas Satria sudah pulang. Apa yang harus aku lakukan?" Fiona sangat kelihatan gelisah dan ada rasa takut di dalam hatinya. Satria pasti akan marah besar padanya karena dia pulang ke rumah pagi-pagi sekali. Fiona berjalan ke dalam rumah dengan sangat gemetaran, seperti seorang narapidana yang harus siap dihukum algojo. Benar saja dia melihat Satria berkacak pinggang memandanginya dengan sorot mata yang menusuk. "Fiona, dari mana saja kamu?"